Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KPO 4. Saya Randi Zakaria Putra dengan NIM 101221117. Saya Vicky Firmansyah dengan NIM 101222121. Saya Muhammad Mubasyiapuddin dengan NIM 101222128. Oke, di sini kita semua akan mendemokan dan mempresentasikan hasil buatan perangkat IoT kami, yaitu alat pakan ikan otomatis. Oke, kita langsung ke video demonya. Saya akan menjelaskan alur kerja dari IoT pakan otomatis yang kami kerjakan. Dimulai dari alurnya, flowchart. Nanti bakal ada dua fungsi, di mana klik beri pakan sekarang itu ketika diklik maka servo akan langsung bergerak, atau beri pakan sekarang dan isi jadwal dulu. Nanti kalau waktunya udah sesuai dengan jadwal, maka servo akan otomatis bergerak atau beri pakan langsung. Yang dimulai dari ini dulunya, yang klik beri pakan sekarang. Setelah diklik, manual feed akan menyimpan di database tabel perintah dengan status pending. API GET akan cek perintah. SP32 SP32 akan cek setiap 5 detik sekali API GET.php apakah ada perintah dengan status yang pending. Jika tidak, maka SP32 akan setiap 5 detik sekali mengulang cek apakah ada status pending atau tidak. Jika ada yang statusnya pending, maka SP32 akan menggerakkan servonya dengan fungsi do feed. Ini itu langsung servo posisi awal. Posisi awal itu ada di 1000. Nah, 1000 diberi pulsa 1000 ms, maka akan itu tuh menutup. Lalu servo berputar vertikal 90 derajat, diberi 2000 puls, kembali ke posisi awal, posisi menutup, dan servo kembali dimatikan. Setelah itu, load cell akan menimbang sisa pakannya yang dibaca oleh HX 711. Lalu API update akan mengubah status pakan dari yang awalnya pending menjadi done. Kalau untuk penjadwalannya sama seperti kayak tadi, DR schedule akan menyimpan jadwal ke database tabel jadwal pakan dengan status pending. Kalau waktu sudah sesuai, maka akan diinsert ke tabel perintah. API GET cek perintah jadwal otomatis. SP32 pun seperti tadi, jika tidak ada pending, maka akan kembali cek setiap 5 detik sekali. Untuk jika ada, maka akan menggerakkan servo sama seperti yang tadi, menimbang sisa pakan, dan API update mengubah status pakan menjadi done. Untuk Arduino-nya, ini adalah library yang kami gunakan. Lalu ini konfigurasi untuk koneksinya antar server dan alat. Wi-Fi harus terhubung ke tempat yang sama, server get. Untuk menghubungkan ke API_get.php, server update untuk mengkoneksikan ke API_update.php. Ini konfigurasi alat-alat yang digunakan. Ada servo, load cell, RTC, dan HX 711. Calibration factor didapatkan ini. Ini adalah hasil dari kalibrasi yang kami dapatkan untuk load cell, di mana ini adalah berat yang paling akurat. Lalu servo posisi awal diberi pulsa 1000 atau 1 ms
Ini ada posisi menutup atau begini. Lalu servo berputar diberi 2000 atau 2 ms, diberi pulsa 2 ms untuk posisi servonya 90 derajat atau terbuka. Ini untuk menghubungkan ke NTP waktu. Lalu ini untuk setup serial monitornya. Ini setup WiFi. Ini untuk RTC ke NTP-nya. Ini untuk servo, di mana saat pertama kali servo akan bergerak ke posisi awal. Ini untuk load cell dan baik 711-nya. Lalu ini untuk RTC juga waktu. Ini float berat live itu berat yang didapatkan langsung dari load cell. Ini itu untuk cek apakah ada cek server, apakah ada feed manual atau feed auto, dimana jika itu ditemukan maka akan ada langsung ke perintah do feed. Perintah do feed ini pertama servo akan dinyalakan, lalu servo ke posisi awal atau yang tadi itu dikasih pulsa 1 ms, maka akan di posisi seperti ini. Lalu berputar ke posisi 90 derajat atau yang tadi itu tuh 2 ms, dan ini tuh terbuka. Lalu ini ke posisi awal kembali. Ini mematikan servonya. Setelah itu akan mengirim update. Sekian. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian webnya dan juga fungsi di dalam webnya sendiri. Oke, pertama untuk bagian dashboard, di sini ada fungsi untuk kontrol manual. Kemudian ada juga untuk tambah jadwal harian yang dimana akan melakukan feed otomatis nantinya. Kemudian di sini adalah jadwal pending. Nah, jadwal pending ini yang nantinya akan melakukan get dari database di jadwal pakan, di mana statusnya yang masih pending. Nah, akan tampil di sini. Dan juga termasuk ke dalam jika kita menambahkan jadwal harian atau misalkan untuk feed otomatis, nanti akan tampil jadwal pendingnya di sini. Kemudian untuk halaman kedua adalah laporan harian. Nah, untuk laporan harian ini sendiri diambil untuk menampilkan hari ini kita memberi makan ikan berapa kali. Nah, di sini juga untuk laporan harian ini melakukan get di mana tanggal hari ini yang dilakukan hari ini. Oke, untuk semua laporan di sini berisi semua laporan pakan yang sudah dilakukan. Nah, di sini juga ada berat untuk monitoring berat pakannya sisa berapa lagi. Oke, kita akan langsung dari fungsi di dashboard. Nah, kita masuk ke indeks terlebih dahulu. Nah, di sini di indeks sendiri ada untuk fungsi navbarnya itu diambil dari masing-masing halaman. Yang pertama indeks PHP, itu halaman ini sendiri. Kemudian today reports yang itu laporan hari ini. Kemudian reports.php yang dimana nanti berisi laporan semuanya yang tadi. Oke, lanjut ke kontrol manual. Kontrol manual diambil dari fungsi manual feed.php. Nah, untuk fungsi manual ini sebelum itu kita akan melakukan atau memeriksa config-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk config-nya sendiri diambil dari localhost, kemudian dari DB IoT pakan ikan. Kita lanjut ke fungsi manual feed. Nah, untuk fungsi manual feed ini sendiri untuk variabelnya feed schedule. Kemudian di sini untuk update jadwal pakan ikan set status down. Nah, itu tuh kalau misalkan jadwal yang dikirim melalui tombol beri pakan sekarang akan dilakukan pending terlebih dahulu, namun akan langsung mendapatkan status down di database nantinya. Kemudian kita balik lagi ke indeks, balik lagi ke tampilan. Nah, oke, di sini untuk tambah jadwal harian ya, feed otomatis. Nah, di sini kita bisa memasukkan waktu.
Ini untuk waktunya misalkan sekarang jam 6.57, oke 6.58 misalkan. Oke, kita simpan jadwal nantinya. Nah, untuk simpan jadwal ini nanti akan langsung masuk ke jadwal pending di sini. Nah, bagaimana rutenya? Oke, saya akan jelaskan di sini. Untuk jadwal harian, di sini, nah, schedule di sini kita akan menambahkan jam atau jadwal sesuai dengan format hari dan juga bulan, kemudian tanggal. Ini untuk format hari ini. Dan ini untuk jamnya yang sekarang 24 jam. Nah, di mana nanti akan memasukkan status pending. Jadi semua status pemberian pakan maupun itu manual ataupun auto akan melakukan pending terlebih dahulu. Namun untuk bedanya beri pakan sekarang yang tadi itu akan langsung pending kemudian langsung down dalam waktu yang bersamaan, bukan waktu yang bersamaan namun dalam waktu yang sebentar. Sedangkan untuk fungsi schedule ini akan mendapatkan value pending yang dimana nantinya akan dicek kembali oleh ASP32 yang ke dalam database dan akan berubah statusnya menjadi down ketika sudah jamnya gitu. Oke, kita balik lagi ke indeks. Ini untuk fungsi simpan jadwal. Nah, untuk jadwal pending ini sendiri diambil dari select from jadwal pakan ya. Jadi di mana pada database jadwal pakan ada status pending, nah baru masuknya ke situ. Jadi di ordernya tuh by jam, makanya akan tampil di sini sebagai jam 18.58. Oke, kita lanjut ke halaman laporan hari ini. Nah, untuk laporan hari ini, karena tadi kita belum melakukan beri pakan, kita akan coba ya. Oke, kita beri pakan sekarang. Nah, untuk beri pakan sekarang ini akan langsung muncul ke laporan hari ini. Oh, di sini kita belum connect SP32-nya. Nanti kita akan sekalian demo IoT-nya aja. Nah, untuk laporan hari ini emang khusus buat nge-get data dari database yang dimana ordernya tuh by waktu atau tanggal hari ini. Kemudian untuk semua laporan di sini nah ini reports. Nah, untuk reports ini kita mengambil select from laporan pakan. Jadi di ordernya by tanggal. Jadi semuanya ditampilkan di laporan pakan. Nah, beserta berat yang sudah ditampilkan di sini juga. Jadi setiap kita beres ngasih makan, laporannya di sini beratnya juga akan semakin berkurang nantinya. Oke, sekian untuk fungsi dari websitenya sendiri dan juga fungsi-fungsi di dalamnya. Akan langsung lanjut ke bedah di arsitektur sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem. Kelompok kami menggunakan alat PCB Hall double side 8x12, ESP32 DevKit, RTC, DS3231, HX711, load cell, adaptor 5 volt 2 ampere, serta servo motor SG90. Fungsi alat: PCB sebagai tempat perakitan, ESP32 sebagai microcontroller, RTC sebagai menampilkan waktu di serial monitor, HX711 modul untuk load cell, sensor untuk berat, adaptor 5 volt 2 ampere, power supply, servo 90 SG90 sebagai penggerak untuk mengeluarkan pakan. Untuk load cell hanya memberikan tegangan yang sangat kecil. Maka dari itu membutuhkan HX711 untuk transmisi dari tegangan menjadi data. 23. Selanjutnya wiring. Wiring dari servo SG90 ke ESP32, kabel hitam atau ground ke pin ground di ESP32, kabel merah PCC ke pin 5 volt dari ESP32, serta kabel kuning sebagai sinyal ke JPIO 15, serta dari RTC DS3231 ke ESP32, PCC ke
3p3, ground ke ground, SDA atau serial data ke GPIO 21, SCL atau serial clock ke GPIO 22. Selanjutnya, wiring untuk load cell. Load cell ke HX711, merah ke A+, hitam ke E-, hijau ke A+, putih ke A-, serta HX711 ke SP32, PCC ke 3P3, ground ke ground, DT atau DT ke JPIO 19, SCK ke JPIO 18 di SP32. Selanjutnya, demo program. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke demo IoT alat pakan ikan otomatis. Baik, sekarang masukkan terlebih dahulu pakan ikannya. Tolong, teman. Cukup, gak usah banyak-banyak. Oke. Nah, setelah diisi pakannya, kita akan langsung coba saja ya di sini untuk beri pakan manual terlebih dahulu. Nah, untuk beri pakan manual akan langsung berputar seperti barusan alat pakan ikan otomatisnya. Kemudian kita bisa lihat di laporan hari ini. Nah, akan langsung masuk ke laporan hari ini pada jam sekian dengan mode manual dengan berat sekian. Oke, kita lanjut ke jadwalan. Sekarang jam berapa, teman? 19.10 berarti. 11 berarti simpan jadwal. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai 19.11. Nah, makanya sudah berputar pada jam 19.11. Seperti itu, dan akan masuk ke laporan hari ini dengan mode otomatis. Nah, pakannya pun berkurang di sini beratnya. Seperti itu kurang lebih untuk pada tampilan websitenya. Kemudian akan masuk ke semua laporan di sini. Ini yang terbaru, yang paling atas. Oke, mungkin untuk demo pakan ikan otomatisnya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.